Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wadin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah, mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya, karena nikmat umur yang diberikan kepada kita sehingga pada kesempatan ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Salawat beserta salam marilah selalu kita curahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita sebagai pengikutnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak pembina kami, Bapak Ustadz Haji Basari Hasan. Yang kami banggakan ibu-ibu Majelis Taklim Kulliyatul Muhtadin Muhajirin dan kaum muslimin dan muslimat pendengar RRI Serui dimanapun berada. Pada kesempatan ini, marilah kita sama-sama mengisi risalah berbuka puasa dengan tema prasangka. Untuk mempersingkat waktu, mari langsung saja kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Basari Hasan. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, atas rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita masih dapat bertemu kembali dengan bulan puasa 1944 Hijriah. Sholawat beserta salam kita sampaikan kepada Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan insyaallah kepada pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Ibu-ibu Majelis Taklim Kulliyatul Muhtadin Muhajirin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran kepada kita dan peringatan kepada kita serta menyerukan agama Islam sebagai agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah ngantek, innad dinna indallahil Islam. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI Serui yang berbahagia, dan ibu-ibu Majelis Taklim Kulliyatul Muhtadin Muhajirin yang saat ini berada di studio, Allah telah menjadikan kita manusia berbeda dengan makhluk yang lain karena kita memiliki akal dan pikiran. Dari sinilah kita dapat mengetahui dan menilai apa yang sedang terjadi di sekitar kita, lalu kemudian mengira-ngira sesuatu yang terjadi, padahal suatu hal tersebut belum menjadi kenyataan. Hal ini yang disebut prasangka. Kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu Majelis Taklim Kulliyatul Muhtadin Muhajirin yang berbahagia, prasangka dibagi menjadi dua, yaitu prasangka baik dan prasangka buruk. Prasangka baik disebut husnudon dan prasangka buruk disebut su'udon. Beruntunglah kita semua karena Islam pun mengajarkan tentang mengelola prasangka yang disesuaikan dengan keadaan tertentu. Dalam hal ini terdapat prasangka yang harus ditanamkan
dalam setiap kejadian, yaitu prasangka baik, husnudon. Dalam cerita zaman dahulu ada sahabat Rasulullah SAW yang sudah diketahui bahwa akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kemudian sahabat yang lain penasaran, mereka ingin tahu apa sih yang menyebabkan sahabat ini masuk surga. Karena pada masa tersebut semua umat Islam berlomba-lomba untuk beribadah dan melakukan kebaikan untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menginaplah salah seorang sahabat Rasulullah SAW tersebut selama 3 hari di rumahnya si Fulan, yaitu sahabat yang sudah ditentukan akan masuk surganya Allah. Dan ternyata si Fulan ini menjalankan ibadah seperti yang dia juga jalankan, seperti sholat tahajud, sholat duha, mengaji, bersedekah dan lain sebagainya. Namun tahukah ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa sahabat ini yang membuat sahabat masuk surga berbeda adalah selalu berprasangka baik kepada semua orang. Dia selalu memaafkan dan menghilangkan rasa dengki yang muncul sendiri pada diri, karena pada dasarnya prasangka tersebut merupakan sifat dasar dari manusia, tergantung bagaimana cara manusia tersebut dalam mengatasinya. Jadi ternyata prasangka baik dapat menjamin manusia masuk surga meskipun terlihat sepele. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, dengan cerita tadi di atas, marilah kita sama-sama selalu berprasangka baik, tanamkan pada diri kita sebagai salah satu penyemangat diri dalam memperjuangkan kehidupan. Selain itu, berprasangka baik kepada orang lain juga dapat menghasilkan berbagai kebaikan yang muncul. Begitupun kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah bergantung pada prasangka hambanya. Ketika selalu berprasangka baik, maka kita akan selalu diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua adalah prasangka buruk. Sebagian besar orang tentu memiliki prasangka buruk dalam beberapa kondisi. Sayangnya prasangka buruk akan menyebabkan perbuatan tercela lainnya. Diawali dengan prasangka buruk, kemudian mencela, lalu mencari kesalahannya, dan pada akhirnya mengakhiri orang tersebut atau menghakimi orang tersebut sehingga dapat memberikan kepada orang tersebut yang diberi prasangka buruk tersebut akan mendapatkan kerugian yang besar. Ibu-ibu yang dihormati Allah, Allah Subhanahu wa taala, dari kedua prasangka tersebut alangkah baiknya untuk mengetahui kadar emosional diri agar tidak terlalu hanyut dalam prasangka yang buruk, karena setiap hal yang berkelebihan maka akan mengakibatkan keburukan. Oleh karena itu, muhasabah atau menghitung-hitung kesalahan sendiri penting. Tengok diri kita sebelum melihat kesalahan orang lain. Yakinlah bahwa diri sendiri belum tentu baik, sehingga tidak perlu memikirkan prasangka buruk terhadap orang lain. Baiklah kaum muslimin dan muslimat pendengar RRI Serui serta ibu-ibu Majlis Ta'lim Kuliatul Muhtadin Muhajirin, gambaran prasangka baik dan buruk manusia. Waktu dan tempat kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih Pak Ustadz. Baiklah, telah kita dengarkan bersama-sama tadi apa yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz. Kalau di antara ibu-ibu di sini masih ada yang belum dipahami, dipersilakan untuk bertanya. Ada ibu-ibu yang mau bertanya? Saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Andriani Yanto. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Pak Ustadz, saya mau bertanya, apa hukumnya buruk sangka di dalam hati dan buruk sangka secara lisan? Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan dari Ibu Ani tadi bagus sekali. Jadi begini Bu, buruk sangka atau suudon tidak hanya dapat dilakukan secara lisan. Buruk sangka juga dapat dilakukan oleh seorang di dalam hati. Buruk sangka di dalam hati merupakan tindakan yang dilarang sebagaimana buruk sangka secara lisan. Buruk sangka di sini bermakna keyakinan seseorang di dalam hati, bukan sekedar dugaan, keraguan belaka. Keterangan seperti ini dapat kita mengambil dari kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab tersebut menyebutkan penyebab keharaman buruk sangka. Menurutnya, rahasia setiap orang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu akan yang gaib, sehingga kamu tidak berburuk sangka dalam hatimu, kecuali ada penglihatan jelas secara mukhasafah yang tidak mungkin ditakwil atau dikira-kira, informasi yang tidak kita saksikan secara kasat mata dan tidak kita dengar dengan telinga kita sendiri, kemudian hadir dalam pikiran kita, maka sesungguhnya setan telah merasuki ke dalam hati kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita jangan sampai dirasuki oleh setan yang terlalu menggoda kita. Jadi jelas Bu ya, penjawaban tadi bahwa seburuk sangka lisan maupun hati itu hukumnya sama saja, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih ada ibu-ibu lagi yang mau bertanya? Saya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Iriani. Saya mau bertanya Pak Ustadz, adakah cara agar kita selalu berprasangka baik kepada orang lain? Cukup sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hidup ini kalau kita mau berhubungan baik dengan orang lain, maka kita harus memberikan prasangka baik kepada orang lain. Bagaimana caranya? Yang pertama, melihat niat baik orang lain. Dengan melihat baik seseorang akan muncul prasangka baik pada diri kita dan bukan prasangka curiga pada orang tersebut. Kedua, jangan menghakimi orang lain dengan cara apa? Dengan menanamkan rasa empati, rasa sayang kepada sesama, sehingga kita tidak akan mudah menghakimi orang lain dan berprasangka buruk terhadapnya. Ketiga, menjadi mendengar yang baik. Mari kita belajar untuk mendengarkan orang lain. Hal ini merupakan cara agar kita bisa berprasangka baik. Hal ini yang juga mempunyai manfaat kita sebagai memperoleh informasi, sehingga kita tidak salah paham karena kita tidak mendengar apa yang disampaikan orang tersebut secara utuh. Keempat, melihat kebaikan orang lain. Mari kita coba untuk melihat dan mengingat hal baik apa yang telah dilakukan orang itu. Jadi jangan selalu melihat orang lain dengan kesalahan yang dibuat terus. Ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir, jangan mencela orang lain. Kita harus belajar menghargai orang lain. Coba untuk tidak selalu selalu mereka baik itu dari fisik orang tersebut atau hal yang lain, karena setiap manusia pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan sendiri.
Ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang buruk sangka, kadang-kadang ada sebagian ibu-ibu kalau ada teman sendiri pakai baju baru, sudah korek-korek teman yang lainnya, itu ibu itu bajunya baru. Tapi kayaknya bukan dapat beli loh, tapi dapat hutang, kayaknya sampai sekarang belum lunas. Itu sudah prasangka yang tidak baik. Sudah bibirnya merah tapi pakai gincu-gincu murahan. Karena apa? Karena lihat giginya ada gincunya. Itu termasuk prasangka yang tidak baik. Maka itu prasangka-prasangka yang begini itu harus dijauhi. Ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu jawaban dari saya. Terima kasih. Baik Pak Ustadz, terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi yang mau bertanya ibu-ibu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ibu Alwia. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Husnuzon adalah prasangka baik. Adakah dampak positif yang bisa kita harapkan dengan selalu melakukan husnuzon? Mohon penjelasan Pak Ustadz. Terima kasih. Ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata ibu tadi, husnudon itu ada dampak baiknya tidak. Sudah pasti tentu kita dapat merasakan dampak positif apabila kita selalu berprasangka baik pada orang lain. Yang pertama, semakin dekat hubungan batin antara diri dan pihak lain yang dicurigai berbuat baik. Yang kedua, kita mendapatkan kepercayaan dari orang-orang yang dianggap telah berbuat baik. Ketiga, menjalin hubungan persaudaraan antara dua manusia. Yang keempat, tidak mudah menerima sebuah berita yang tidak jelas sumber dan kebenarannya. Dan yang kelima, mengantisipasi munculnya gosip yang sering merusak hubungan. Ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita selalu husnudon kepada orang lain, maka hidup kita juga akan tenang, tidak akan memikiri apa-apa yang orang lain punya, walaupun orang itu punyanya tahu dapat hutang apa, yang penting kita husnudon orang itu, semua apa yang dia miliki dia punya sendiri dan dia dapat beli. Kadang-kadang ada orang yang selalu sudon, itu yang dijauhkan. Kita selalu husnudon kepada orang, baik teman sendiri maupun kepada orang lain, supaya hati kita tenang, hidup kita juga tenang. Karena kalau kita selalu sudon kepada orang lain, hidupnya tidak tenang, kadang-kadang makan hati. Contoh, kalau kita husnudon kepada orang, ada suami istrinya jalan malam dengan temannya, ya husnudon kita yaitu mencari udara segar dengan temannya. Jangan sampai kita mempunyai prasangka yang tidak baik. Ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita tanamkan husna untuk ibu-ibu Masjid Ta'lim Kuliatul Muhtadin, yaitu selalu husnudon kepada teman sendiri. Jangan selalu sudon kepada teman sendiri. Begitu, Bu. Terima kasih atas penjelasan Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mengingat waktu untuk penjelasan tadi, maka berakhir sudah sesi tanya jawabnya. Sebelum mengakhiri risalah berbuka puasa ini, marilah kita sama-sama berdoa. Untuk itu kami minta kesediaan Bapak Ustadz untuk memimpin doa. Kepada Pak Ustadz disilahkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina habibina wa safina wa karimina wa dukhna wa maulana Muhammad wa sallim wa dallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati sayyidina Rasulullah jamain. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatika wa sur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma al-haqqa haqqa warina tiba'ah wa arinal batila batila warina tinaba. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma Para pendengar RRI Serui dimanapun berada, dan ibu-ibu Majelis Taklim Kuliatul Muhtadin Muhajirin. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama-sama risalah berbuka puasa dengan tema prasangka. Semoga bermanfaat dan dapat kita jadikan pedoman untuk kita sehari-hari, apalagi pada saat bulan suci Ramadan ini, agar dapat melipat gandakan pahala untuk kita semua. Untuk itu kami mohon undur diri. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. wa sahbihi wa salim. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.